Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama saya, yaitu Puji Astuti, dalam pelajaran IPS kelas 8, materi tentang mengenal negara-negara ASEAN. Di video sebelumnya, Mem sudah menjelaskan tentang sejarah terbentuknya negara ASEAN. Sehingga di video kali ini, Mem akan menjelaskan tentang negara-negara apa saja sih yang akan bergabung dalam negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan, di mana Indonesia terdapat banyak pulau-pulau kecil maupun besar, sekitar 16.056 pulau. Nah, di sini Indonesia dikategorikan sebagai negara yang berbentuk republik, di mana kepala negaranya adalah presiden. Nah, ini dia adalah gambar wilayah Indonesia. Nah, dilihat dari wilayahnya, Indonesia ini di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Untuk batas wilayah Indonesia sendiri, anak-anakku bisa melakukan atau menggambar arah mata angin seperti ini, ada U, D, S, dan T. Nah, untuk wilayah bagian utara itu berbatasan dengan Malaysia. Ada Malaysia, ada Laut Cina Selatan, ada Filipina. Sedangkan untuk wilayah bagian barat ada Samudra Hindia. Samudra Hindia ini panjang sampai ke wilayah selatan, sehingga untuk di wilayah selatan dia berbatasan dengan Samudra Hindia, Timur Leste, Australia, dan untuk wilayah bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini sama Samudra Pasifik. Nah, dilihat dari letak geografisnya, berarti Indonesia ini dikategorikan beriklim tropis. Nah, negara yang beriklim tropis berada di posisi 0 derajat sampai 23,5 derajat, baik lintang utara maupun lintang selatan. Nah, kita lihat Indonesia ini ternyata berada di 0 derajat. Dia dilewati garis khatulistiwa. Dan Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, bagian utara dan bagian selatan. Dia berada di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, diapit oleh dua kesatuan ini, maka di Indonesia ini juga adanya rangkaian pegunungan muda atau biasa dengan Sikrum Pasifik bagian timur dan Sikrum Mediterania bagian barat. Dan dia juga di Indonesia ini ada 3 lempeng, yaitu kita lihat ada lempeng Indo-Australia itu di bagian selatan dan Australia, sedangkan lempeng Eurasia ada di bagian sini dan lempeng Pasifik ada di bagian timur. Sehingga dari hal tersebut Indonesia dikategorikan memiliki sumber daya alam yang melimpah, dimana kalau kalian ketahui bahwa Indonesia ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Dari ketiga bagian tersebut, Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Nah, kita lihat pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 255,7 juta jiwa. Jadi dia selalu mengalami peningkatan sesuai dengan jumlah atau luas wilayah dari Indonesia, di mana luas wilayah Indonesia ini mencapai 1.922.570 km persegi. Indonesia mengekspor gas alam, hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan peternakan. Sedangkan komoditas impornya meliputi minyak, perlengkapan industri, farmasi dan kimia, serta barang elektronik dan otomotif. Namun kita lihat tadi sudah dibilang dia unggul dalam kategori
di berbagai bidang, baik di bidang pertanian, peternakan, pertambangan. Salah satu contoh di bidang pertanian itu kita lihat ada padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, tembakau, dan kopi. Dan dikategorikan dia juga unggul di bidang pertambangan atau kerjasama dengan negara-negara lainnya. Kita lihat contoh kerjasama yang dilakukan Indonesia, yaitu yang pertama ada ASEAN, ada PBB, dan ada GNB. PBB adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan GNB adalah Gerakan Non-Blok. Indonesia terlibat langsung dalam organisasi tersebut. Bukan hanya organisasi ini, tetapi ada organisasi-organisasi lainnya. Berikutnya adalah negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini bentuk pemerintahannya adalah kesultanan, kepala negaranya adalah sultan, serta kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ini ada gambar baik lambang maupun peta dari negara Brunei Darussalam, di mana letak posisi dari Brunei Darussalam ini yaitu 4 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Nah, untuk masalah batas wilayahnya, anak-anakku bisa menggunakan arah mata angin. Ini sudah ada arah mata angin. Untuk wilayah bagian utara, selatan, bawah, barat, dan timur. Kita lihat untuk di wilayah bagian utara, dia berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Dan untuk wilayah bagian barat, selatan, dan timur, dia berbatasan dengan Malaysia. Nah, wilayah Brunei ini dikategorikan memiliki iklim tropis dan dia dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur. Sumber daya alamnya juga dikategorikan cukup melimpah, di mana dia ada juga komoditas ekspor sama komoditas impornya. Oke, berikut kita lihat wilayah Filipina. Filipina ini dikategorikan adalah sebagai negara kepulauan karena dia juga terdiri dari pulau-pulau kecil, hampir sama seperti wilayah Indonesia, di mana bentuk pemerintahannya adalah republik, kepala negaranya adalah presiden, dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Di mana ibu kotanya kita lihat di sini ada di wilayah Manila. Kita lihat di sini untuk letak geografisnya atau posisi geografisnya, Filipina berada di 4 derajat, 40 lintang utara sampai 21 derajat, 20 lintang utara dan 116 derajat, 40 bujur timur sampai 126 derajat, 34 bujur timur. Sehingga dilihat dari letak geografisnya berarti wilayah Filipina ini memiliki iklim tropis. Nah, kita lihat untuk batas wilayahnya sama seperti dengan yang lain, kalian bisa menggunakan arah mata angin untuk lebih memudahkan kalian. Nah, di sini. Nah, kita lihat batas-batas wilayahnya. Di sebelah utara, dia utara sama timur, ini atas ya. Ini berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan dia berbatasan dengan Sulawesi dan Laut Sulu, karena di bawah sini ya, ada Indonesia sebenarnya. Dan sebelah barat dia berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Ini ada Laut Cina Selatan. Nah, karena dia dikategorikan memiliki iklim tropis, dan dia juga dikategorikan sebagai negara kepulauan, wilayah Filipina juga rawan terjadinya bencana alam, di mana terdapat banyak gunung aktif di wilayah Filipina. Dan Filipina juga dikategorikan unggul terhadap bidang pertanian dan dikategorikan di bidang perikanan. Dan Filipina juga dikategorikan negara yang aktif atau ikut berperan penting dalam organisasi-organisasi lainnya atau biasa disebut dengan organisasi multilateral. Berikut kita lihat ada Kamboja. Ini adalah negara atau peta dari lambang Kamboja. Ini adalah lambang dari Kamboja. Kita lihat di sini Kamboja ini bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Kepala negaranya adalah raja dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ibu kotanya ada di Phnom Penh. Nah, kita lihat letak geografis dari wilayah Filipina ini adalah
10 derajat lintang utara sampai 14 derajat lintang utara, dan 104 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Untuk batas wilayahnya, kita lihat wilayah Kamboja ini dia menyerupai seperti piring, karena anak-anak perhatikan dari gambarnya, dia menyerupai piring. Nih bentuknya seperti piring, ya kan? Di mana batas wilayah kita lihat, untuk wilayah bagian barat dan wilayah bagian utara itu berbatasan dengan Thailand, dan untuk wilayah bagian timur dia berbatasan dengan Laos. Ada Laos, dan sebelah tenggara ada wilayah Vietnam. Nih bagian tenggaranya. Iklim yang ada di wilayah Kamboja ini dia beriklim tropis. Kenapa dia beriklim tropis? Karena kita lihat dari letak geografisnya, belum mencapai 23,5 ke atas ya, Mata kan masih 14. Nah, ini Kamboja dikategorikan juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, itu baik di sektor pertanian, di mana dia sektor pertaniannya itu adalah sektor pertanian tradisional, sehingga dia melakukan pengolahan itu secara tradisional. Dan dia juga aktif dalam organisasi-organisasi lainnya. Kita lihat ada Laos. Ini adalah lambang negara Laos dan ini adalah peta. Dan kalau anak-anakku perhatikan dari peta ini, wilayah Laos ini dikategorikan dia diapit oleh negara dalam kategori dia berbentuk daratan. Nah, kita lihat ibu kotanya ada di Vientiane, ini ada di sini. Dan bentuk pemerintahannya adalah Republik Sosialis, kepala negaranya adalah Presiden, serta kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Kita lihat untuk letak astronomis atau letak posisi geografisnya, yaitu berada di 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara, dan 100 derajat bujur timur sampai 103 derajat bujur timur. Nah, untuk batas wilayahnya, karena tadi sudah sempat saya bilang sama anak-anakku sekalian bahwa dia ini dikelilingi oleh negara, sehingga kita lihat untuk wilayah bagian timur dia berbatasan dengan Vietnam. Ini ada Vietnamnya. Dan untuk wilayah bagian utara dia berbatasan dengan Cina atau Tiongkok. Dan wilayah bagian barat dia berbatasan dengan Myanmar dan Thailand. Dan untuk wilayah bagian selatan ada Kamboja. Nah, ternyata di wilayah Laos ini juga ada sungai Mekong ya, di mana dimanfaatkan sebagai perairan. Negara Laos ini dia beriklim tropis dan dikategorikan dia memiliki sumber daya alam yang melimpah, yaitu misalnya ada padi, jagung, kapas, tembakau, kopi, dan buah jeruk. Namun dia juga unggul di bidang pertambangan, ada timah, biji besi, batu bara, dan lain-lain. Nah, dia juga melakukan sebuah kegiatan ekspor dan juga melakukan kegiatan impor. Serta Laos pun juga ikut aktif dalam organisasi internasional lainnya, bukan hanya di ASEAN saja, tetapi di berbagai macam organisasi. Oke, berikut adalah negara Malaysia. Nah, ini adalah lambang dari negara Malaysia, dan ini adalah merupakan peta dari negara Malaysia. Malaysia ini dibagi menjadi dua bagian ya. Kita lihat ada di sisi bagian kiri dan di sisi bagian kanan. Nah, secara letak geografis, wilayah Malaysia ini berada di posisi 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan, dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Jadi kita lihat ada wilayah bagian barat sama wilayah bagian timur. Nah, untuk batas wilayahnya kita bisa lihat untuk wilayah bagian utara ini ada Thailand. Nih anak, ada Thailand di sini. Terus Laut Cina Selatan. Nih ada Laut Cina Selatan. Dan di sebelah timur dia berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi, ada di sini ya. Serta di wilayah bagian barat dia berbatasan dengan Selat Malaka. Ini ada Selat Malaka.
Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Indonesia dan Singapura. Nah, kita lihat dari batas wilayah tersebut, wilayah Malaysia ini dia beriklim tropis, dan Malaysia pun juga dikategorikan unggul terhadap sumber daya alamnya, yaitu di bidang pertanian, perikanan, sama di bidang pertambangan. Biasanya pertambangan ini dia melakukan sebuah kegiatan industri, di mana dia juga ada dikategorikan ada batu bara, besi, tembaga, emas, perak, dan timah. Dan Malaysia dikategorikan sebagai negara penghasil timah terbesar. Untuk pertaniannya ada padi, kelapa, dan sayuran. Serta Malaysia ini juga dikategorikan dia sebagai pemakarsa berdirinya ASEAN. Dan dia juga aktif di organisasi internasional lainnya. Berikut kita lihat ada negara Myanmar. Ini adalah lambangnya. Dan ini adalah peta dari wilayah negara Myanmar, di mana ibu kota dari Myanmar itu adalah Naypyidaw. Kita lihat. Nah, setelah itu kita lihat bentuk pemerintahnya adalah republik, dan kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Nah, untuk letak geografisnya, kita lihat di sini. Myanmar itu berada di posisi 11 derajat lintang utara sampai 20 derajat lintang utara, dan 92 derajat bujur timur, dan sampai 101 derajat bujur timur. Nah, anak-anakku, kita lihat di sini dia berada di 28. Berarti sebagian dari wilayah Myanmar ini akan beriklim subtropis. Dia akan beriklim subtropis. Dia memiliki 2 iklim karena sudah lewat dari 23,5. Nah, kita lihat untuk batas wilayahnya. Dia di wilayah bagian utara, dia berbatasan dengan Cina, dan di sebelah timur dia berbatasan dengan Laos dan Thailand. Ada Laos sama Thailand. Di sebelah selatan dia berbatasan dengan Laut Andaman. Ada laut ya di sini, Laut Andaman. Dan di wilayah bagian barat dia berbatasan dengan Teluk Benggala, ada Teluk Benggala, sama India, ada India. Nah, tinggal kalau kita lihat curah hujan di wilayah Myanmar ini dikategorikan hanya mencapai 1.300 sampai 1.900 per tahunnya. Dikategorikan dia memiliki curah hujan yang tinggi di pegunungan Arakan. Nah, kalau dilihat dari hal tersebut, kesuburan tanah yang ada di wilayah Myanmar ini dipengaruhi oleh delta Sungai Irrawaddy dan Sungai Salwa, di mana dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Di sektor pertanian, Myanmar ini pun juga dikategorikan unggul di berbagai bidang, misalnya ada padi, biji-bijian, kapas, tebu, kacang wijen, polong, dan buncis. Serta dia juga unggul di bidang perkebunan dan pertambangan. Dan Myanmar juga aktif di organisasi-organisasi dunia lainnya, bukan hanya di ASEAN saja. Berikut kita lihat yaitu adalah Singapura. Nah, Singapura ini adalah negara di Asia Tenggara yang dikategorikan sebagai negara maju. Ini adalah lambang dari negara Singapura, dan ini adalah peta. Dan kalau dilihat dari petanya, wilayah Singapura ini tidak begitu besar, atau dikategorikan dia kecil kayak berbentuk pulau saja, tetapi dia bisa menjadi negara yang maju. Berarti dia unggul di bidang teknologi. Ini adalah letak geografisnya, yaitu berada di 1 derajat 11 lintang utara sampai 1 derajat 28 lintang utara, dan 103 derajat 38 bujur timur sampai 104 derajat 5 bujur timur. Dimana kalau kalian perhatikan, dia ini hanyalah wilayah kecil, dan untuk batas-batas wilayahnya kita lihat di wilayah utara dan barat berbatasan dengan Malaysia yang dipisahkan oleh Selat Johor. Jadi hanya dipisahkan oleh Selat Johor. Dan sebelah selatan dan timur Singapura berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sudah bisa kan?
Nah, dikategorikan dia ini beriklim tropis. Dia mengalami dua pergantian, yaitu adanya musim kemarau sama musim penghujan. Nah, kita lihat dari hal tersebut, negara ini dikategorikan hanya dataran sempit, dan dia juga memiliki sumber daya alam yang tidak begitu banyak, sehingga yang dimanfaatkan yaitu adalah sektor industri dan jasa, karena dilihat dari luas wilayahnya tidak memungkinkan dia memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga dia memanfaatkan sektor industri dan jasa. Dan Singapura juga dikategorikan negara yang melakukan pemakarsa berdirinya ASEAN, dan dia juga ikut aktif dalam berbagai macam organisasi dunia. Ya, kita juga harus bisa belajar dari negara Singapura, meskipun wilayah kecil dari negara yang besar. Berikut adalah Thailand. Nih, Thailand adalah merupakan negara yang tidak pernah dijajah. Ini adalah lambang dan peta dari wilayah Thailand. Jadi negara di antara Asia Tenggara yang tidak dijajah hanya Thailand saja. Nah, kita lihat, ibu kotanya ada di wilayah Bangkok, dan bentuk pemerintahannya adalah kerajaan konstitusional, kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Nah, kita lihat letak geografisnya, yaitu berada di 6 derajat lintang utara sampai 20 derajat lintang utara dan 98 derajat bujur timur sampai 116 derajat bujur timur. Nah, untuk batas-batas wilayahnya, kita perhatikan di sini. Ini dikategorikan ada wilayah Myanmar. Berarti kita akan buat sebelah utara dia berbatasan dengan Laos, dan di sebelah selatan dia berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Siam, dan di sebelah timur dia berbatasan dengan Laos dan Kamboja. Dari sinilah kalau kita lihat berarti dia memiliki iklim tropis. Kenapa dia memiliki iklim tropis? Dilihat dari letak geografisnya, di mana kita lihat di wilayah Thailand juga ada lembah sungai Chao Phraya, di mana dia menggayuri wilayah Thailand dan wilayah lainnya, sehingga dimanfaatkan oleh penduduk Thailand ini sebagai di bidang pertanian, yaitu ada padi, karet, jagung, tebu, ketela, dan tembakau. Namun hasil utama Thailand adalah padi, dan dia melakukan kegiatan ekspor padi tersebut. Oke, dan Thailand juga aktif di organisasi lainnya atau organisasi internasional, serta dia juga adalah pemakarsa berdirinya ASEAN. Berikut kita lihat ada Vietnam. Ini ada lambang dari wilayah Vietnam. Ini adalah peta wilayah Vietnam. Ibu kotanya adalah di Hanoi. Ini di sini ya, di Hanoi ini. Dan untuk pemerintahannya adalah Republik Sosialis. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Dan kita lihat letak geografis Vietnam itu berada di 8 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 104 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Dan untuk batas wilayahnya, anak-anakku bisa lihat di peta. Nah, kita lihat di sini. Untuk di wilayah bagian timur dia berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Teluk Tonkin, ada Teluk Tonkin. Dan sebelah utara dia berbatasan dengan Tiongkok atau Cina. Sebelah barat dia berbatasan dengan Kamboja, ada Laos sama Kamboja. Dan sebelah selatan dia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, masih di bawah. Nah, berarti iklim di wilayah Vietnam ini adalah beriklim tropis. Kenapa dia beriklim tropis? Nah, kembali lagi, karena berada di posisi di mana nanti akan terjadinya pergantian musim, yaitu dari musim hujan ke musim kemarau, di mana di wilayah utara itu ada di pegunungan Vietnam, di bagian utara itu atau biasa disebut dengan pegunungan utara, dia memiliki curah hujan yang dikategorikan sama. Dan komoditas utama Vietnam itu adalah beras, karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi. Sedangkan komoditas utamanya impornya yaitu bahan bakar
besi, baja, pupuk, obat-obatan, dan bahan kimia. Kenapa? Karena wilayah Vietnam ini unggul di bidang pertanian atau biasa mereka melakukan sistem irigasi. Karena dilihat dari luasnya pun juga dikategorikan tidak begitu besar. Dan wilayah Vietnam ini dia juga aktif di organisasi-organisasi lainnya dan dia juga merupakan bagian dari anggota Asia Eropa. Demikianlah video persembahan dari MEM. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.